Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku pada minggu ini dari tanggal 1 sampai 5 April 2023, ataupun yang merupakan minggu pertama di bulan April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai untuk di minggu ini, kita akan bahas dulu di minggu lalu, ya. Dari minggu lalu itu berita yang penting itu sebenarnya yang pertama dari consumer confidence yang dari hari Selasa kemarin itu turun dari 104 menjadi 101, ya. Selanjutnya untuk angka inflasi di Australia itu turun dari 0,8 ke 6,3. Lalu core durable goods order dan juga durable goods order itu meningkat. Lalu di hari Kamis kemarin kita ada advance GDP, lalu juga ada unemployment claim, dan juga advance GDP price index dan pending home sales, yang dimana di sini hasilnya GDP-nya, tingkat GDP quarter to quarter dari Amerika itu drop dari 2,6 ke 1,1, sedangkan untuk dari tingkat unemployment claim itu 230.000, ya, turun dari 246.000. Lalu untuk di hari Jumat kemarin itu dari segi Tokyo Core CPI itu meningkat 3,5%, dan untuk inflasi di Jerman sendiri itu turun menjadi 0,4, lalu inflasi di Spanyol itu meningkat dari 3,3 ke 4,1. Lalu GDP di Kanada turun 0,1, core PCE tetap di 0,3, employment cost 1,2, dan consumer sentiment keluar di 63,5. Jadi di hari Jumat kemarin tuh kita lebih menitik beratkan ke apa yang ada di Jepang, ya, yaitu tentang BOJ press conference dan juga monetary policy statement, yang dimana kita tahu saat ini Jepang masih tidak menaikkan suku bunganya, yaitu tetap di 0,1%, minus 0,1. Jadi apa yang dikatakan oleh Gubernur Ueda setelah kemarin itu press conference itu ternyata dia tetap memegang teguh mandat dari Gubernur Kuroda sebelumnya, yang dimana dia akan tetap menjaga kebijakan moneter ultra mudah, ya, ultra sangat rendah, yang dimana kemungkinan juga dia mengatakan bahwa kemungkinan kita tidak akan menyentuh yield daripada Jepang, yang dimana akan diekspektasikan itu tetap berada angka 0%. Bahkan kalau dilihat sendiri, Ueda tidak akan mau untuk ada rencana kenaikan suku bunga, karena walaupun suku bunganya nggak naik, ditakutkan inflasi yang ada di Jepang itu diperkirakan akan turun. Jadi apa yang dilakukan Ueda itu mengharapkan bahwa jika pemerintah masih terus memberikan dana bantuan, stimulus dan sebagainya, diharapkan akan adanya tercipta inflasi. Nah, ketika terjadi inflasi, itu baru diharapkan oleh BOJ. Ya, tetapi ternyata tanpa BOJ naikkan suku bunga, kita tahu bahwa CPI di Jepang itu drop di bawah 3%, walaupun sempat naik di atas 2%, drop sendiri di bawah 3%. Kalau nggak salah terakhir itu di 2,8 atau 3 pas itu saya lupa. Jadi tantangan daripada Ueda untuk menaikkan suku bunga itu sepertinya belum ada untuk saat ini, ya. Nanti kita akan lihat di chartnya nanti mengenai indeks Jepang dan juga yieldnya dari Jepang. Jadi di minggu lalu itu kita lebih ke yen, yang dimana kalau kita lihat ketika berita yen ini keluar, semua pair yen itu terbang, ya. Bahkan terbangnya itu hampir mendekati 3%. Bahkan semua pair yen termasuk
all time high seperti yang sudah saya buat di video short tentang di analisa CHF-JPY itu juga sudah terbang ya karena akibat berita ini. Jadi otomatis CHF-JPY itu sudah membuat sedang mengejar all time high-nya yang di tahun 1979. Dan jika saya ada buat video nanti, saya akan update khusus mengenai CHF-JPY nanti ya. Dan intinya semua pair yen itu terbang, dimulai dari USD yen, Euro yen, Pound yen, semua yang ada pair yen itu meningkat di hari Jumat pagi sampai Jumat malam, bahkan sampai di hari ini ya, di hari Senin sekarang. Nah itu tadi di minggu lalu, dan kalau kita lihat untuk di minggu sekarang ya, di minggu sekarang itu di hari Senin kita tahu bahwa sekarang itu market libur karena ya hari buruh ya bahasanya. Tapi kalau di di Forex Factory dan juga di investing itu dibilangnya sama juga, Labor Day ya, hari buruh, dimulai dari Jerman, Swiss, Italia, Prancis, Spanyol, Singapura, Hong Kong, Cina, UK, India ya. Yang open cuma market US doang ya. Jadi hari Senin sekarang itu berdampak di ISM Manufacturing PMI ya, yang dimana diperkirakan sekarang untuk dari segi manufacturing PMI-nya sendiri diperkirakan akan meningkat 0,5 dari 46,3 ke 46,8. Nah, jika nanti malam ini market memberikan surprise yang dimana itu angka yang keluar itulah di atas 50 ya. Jika keluar nanti malam ini di atas 50, maka kemungkinan kita akan melihat pergerakan USD yang menguat ya. Jadi di hari Senin itu kita cuma ada market Amerika aja ya. Market Jepang sih sebenarnya buka ya. Market Asia lebih ke Jepangnya yang buka. Kalau Cinanya libur, Aussie-nya libur ya. Lalu apalagi nih, Hong Kong libur, Singapura libur, Korea Selatan juga libur gitu kan. Jadi yang open cuma di market Jepang doang. Untuk Asia dan untuk nanti di Eropa kayaknya semua libur nanti di sesi Eropa ya. Ini di hari Senin. Lalu besok di hari Selasa kita ada suku bunga di RBA yang sepertinya sudah dipastikan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga ya, yang dimana kita tahu kemarin inflasi di Australia itu sudah turun menjadi 6,3 ya, sudah turun 0,5% lah. Jadi sepertinya untuk di hari ini untuk besok di hari Selasa itu, Selasa sore ya, Selasa siang maksudnya, tidak akan ada kenaikan suku bunga dari Australia. Jadi kayaknya tetap di 3,6% sih ya. Tapi jika ini naik ke 3,8 misalnya atau ke 3,85, itu akan memberikan surprise di market. Karena ekspektasinya tetap di 3,6 untuk saat ini ya, tidak akan menaikkan suku bunga. Itu tadi untuk di Aussie. Untuk di sore hari kita ada berita yang sangat penting untuk Euro, yaitu tentang flash estimate dari CPI dan juga core CPI dari Euro. Yang dimana kita tahu untuk saat ini itu tingkat inflasi di Euro itu sedang turun ya. Yang sebelumnya itu 8,5 turun menjadi 6,9. Tetapi di sini untuk flash estimate di sini diperkirakan naik nih dari 6,9 menjadi 7%. Ya, jika hasilnya bisa di atas 7%, ini akan membuat ECB ya, yang kita tahu nanti ECB di sini ya akan ada suku bunga juga. Jadi minggu ini sepertinya akan wow minggu ini ya. Jadi kalau dilihat untuk di Selasa sore, tingkat inflasi di sini akan menjadi concern yang berat untuk teman-teman yang trading di Euro ya. Lalu di hari Selasa malamnya seperti biasa ada job opening ataupun jumlah lapangan pekerjaan yang dibuka, yang dimana diperkirakan akan turun lagi dari 9,9 ke 9,7 ya. Lalu di hari Rabu kita lebih ke Bank Jepang yang libur sekarang di hari Rabu ya. Di hari Rabu itu
Ya, hari Jepang dan Cina yang libur ya. Terus kalau kita lihat di pagi hari kita ada tingkat pengangguran dan jumlah orang yang bekerja di New Zealand itu di pagi hari banget. Lalu di malam hari kita ada ISM Services PMI dan Non-Farm Employment Change. Ya, di mana sekarang Services PMI di sini diperkirakan akan masih stay di atas 50, yaitu meningkat sedikit, meningkat 0,6 ya, 0,6 dari 51,2 ke 51,8. Jika ini berhasil stay di atas 50 atau bahkan masih bisa di atas 51,8, maka USD akan menguat. Nah, seperti itu. Lalu di Kamis hari, di dini hari Kamis, itu kita akan ada berita mengenai FOMC press conference ya, yang dimana sekarang kalau kita lihat di The Fed Rate Monitor Tool ya sudah sebanyak 83,9% menyatakan bahwa akan memang ada kenaikan sebanyak 25 basis point. Jadi ya ini market sudah berekspektasi akan ada kenaikan suku bunga sebanyak 25 basis point. Jadi pada saat keluar nanti ini 5,25, ya market kayaknya nggak usah kaget. Mungkin market itu akan lebih kaget ketika nanti pada saat press conference ya. Kita akan lihat bagaimana reaksi Powell, apakah dengan angka 5,25 ini di next meetingnya ya, next meeting nanti di bulan Juni 2023 tanggal 15, apakah akan tetap menaikkan suku bunga atau seperti bank yang lain tidak akan menaikkan suku bunga lagi, stop ya. Jika nanti akan ada pembahasan suku bunga akan berhenti, kita kemungkinan akan melihat pergerakan USD yang awalnya naik akan bisa tiba-tiba turun ya, jika ada demikian. Tapi jika masih kata-kata Powell itu misalnya memberikan kata-kata yang nyeleneh, aneh, susah dimengerti dan ragu-ragu ya, itu mungkin membuat indeks dolar itu saya rasa pergerakannya akan kurang jelas ya. Kemudian kita tunggu aja bagaimana press conference nanti, apakah dia akan membahas tentang stop kenaikan suku bunga atau bahkan membahas tentang adanya pemotongan suku bunga nanti di akhir tahun. Itu kita tidak tahu ya, kita tinggal tunggu aja bagaimana press conference dari The Fed hari Kamis pagi. Lalu di hari Kamis yang sama di sore hari kita ada data mengenai yaitu suku bunga di Eropa ya, ECB, yang dimana ECB diperkirakan akan menaikkan suku bunga lagi sebanyak 25 basis point dari 3,5 ke 3,75%. Seperti itu. Lalu di malam hari kita ada ya biasa unemployment claim, dan juga di sini yang perlu diperhatikan adalah ECB press conference. Jadi ini suku bunganya keluar di jam 8.15 dan 30 menit kemudian baru akan ada ECB press conference ya. Jadi harap berhati-hati. Lalu di hari Jumat kita yang penting itu dari Jumat seperti biasa di awal bulan di hari Jumat ya, NFP seperti biasa ya, NFP. Yang sekarang untuk NFP sekarang itu diperkirakan turun dari 236.000 ke 180.000. Ini penurunan yang cukup bisa dibilang cukup banyak nih ya, dari 236 ke 180.000. Jika nanti yang keluar ini di bawah 180.000, saya rasa sih ini akan membuat USD cukup drop ya. Dan jika juga tingkat penganggurannya ini kembali lagi ke 3,6%, maka pemicu penurunan USD akan lebih besar lagi ya. Kecuali NFP-nya di sini keluar 300.000, unemployment rate tetap di 3,5%, maka USD akan terbang seterbang-terbangnya. Tetapi perlu diingat, terbangnya ini harus diikuti juga oleh faktor FOMC di sini ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk di minggu ini ya, teman-teman yang trading di USD, saya rasa harus berhati-hati banget ya. Harap berhati-hati banget karena minggu ini kita ada NFP dan juga FOMC press conference. Dan untuk yang euro, teman-teman yang trading di euro juga
harap berhati-hati karena kita akan melihat data inflasi. Itu yang pertama. Itu di hari Selasa sore kita akan melihat data inflasi. Lalu di hari Kamis malam kita akan melihat suku bunga dari ECB dan juga press conference-nya. Jadi untuk di minggu ini saya lebih menitik beratkan itu ke pair Euro USD ya. Kalau dilihat dari mata uangnya lebih ke Euro, kemudian lebih ke USD, kemudian Euro, lalu selanjutnya adalah Aussie ya, karena ya suku bunga, lalu yang terakhir adalah di ya New Zealand tentang tingkat pengangguran. Sisanya sih ya tidak terlalu lah. Untuk inflasi di Swiss saya rasa ini di hari apa ini ya? Hari Jumat ya. Coba kita lihat dari Jumat. Dari Jumat tingkat inflasi di Swiss itu diperkirakan secara tahunan turun dari 2,9 ke 2,8. Ya ini kayaknya sih nggak akan berpengaruh sih. Jadi untuk di minggu ini harap berhati-hati teman-teman yang trading di Euro, kemudian USD, kemudian Aussie, dan juga di New Zealand. Jadi di 4 mata uang itu harap hati-hati banget ya. Karena ada bank sentral, ada tingkat inflasinya juga, dan juga yang terakhir karena ada tenaga kerja. Jadi faktor-faktor itu akan menjadi pemicu sangat luar biasa untuk di minggu ini. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kita akan lihat dulu indeks ya. Untuk indeks sendiri, ya untuk di USD, indeks dolar saat ini masih dalam, walaupun indeks dolar ini masih respect area ini ya. Ya, dia masih merespect area supportnya yang ada di sini ya. Dia masih support di 108.20 ya, masih respect area itu, dan sekarang masih juga terkena trendline di sini. Jadi saya rasa jika trendline-nya ini di break ya, trendline-nya ini di break indeks dolarnya sampai nanti di hari Kamis ya, di hari Kamis dan juga di hari Jumat ini bisa aja nggak berlaku ya. Ini bisa aja nggak berlaku nih. Jadi kalau saya rasa jikapun dia mau break ke atas ya, jika dia harus terbang ke atas, dia harus bisa melewati titik puncaknya yang ada di 103 ya. Jadi 103 ini akan menjadi faktor kunci apakah USD akan benar-benar terbang akibat berita atau enggak. Karena jikapun dia break ke atas dan berita USD-nya itu jelek, harga bisa lanjut turun ke 108.20 walaupun awalnya dia sudah bergerak naik ya. Tapi jika misalnya hasil USD-nya, data USD, kemudian FOMC, NFP, ya, hasilnya bagus semua, maka kita akan melihat kenaikan indeks dolar bahkan bisa sampai ke 104. Ya mungkin ini agak jauh ya, karena sekarang kan 101, tapi mengingat itu terjadi di hari Kamis, nanti dia juga di hari Jumat, ya itu bisa saja terjadi ya. Bisa saja dalam satu hari itu candle-nya itu bisa langsung tinggi, itu juga bisa, karena apapun bisa terjadi di market ya. Selanjutnya kita akan bahas di yield daripada Jepang ya. Ini Japan Government Bond 10 Year Yield ya, yang dimana kemarin pada saat di hari Jumat kemarin kita melihat penurunan nilai yield yang sangat luar biasa signifikan turun ya. Ini teman bisa lihat bahwa di hari Jumat di sini akibat BOJ tidak akan menaikkan suku bunga dan juga tidak akan dan juga mengharapkan yield itu balik ke 0% ya. Balik seperti di sini, berkutat di antara 0 sampai 0,2, tidak sampai 0,5 gitu kan. Yield kemarin turun signifikan ya. Yield kemarin turun secara signifikan, dan kalau kita lihat secara weekly ya, overall saat ini itu
memang masih dalam keadaan turun. Untuk yield daripada bond dari 10 year treasury yield ya, ini saya rasa masih akan berkutat di antara range ini dari 0,2 ya, mungkin dari 0,1 sampai 0,5. Saya rasakan masih berkutat di sini-sini aja. Lalu untuk indeks yen-nya sendiri ya, akibat berita kemarin kita lihat juga di hari Senin penurunan indeks yen itu sangat luar biasa kencang ya. Dan juga dia sudah melewati area supportnya juga di sini ya kan. Dia juga sudah melewati area supportnya di sini juga. Dia break ke bawah dan kemudian harga sekarang berusaha mengejar area demand selanjutnya. Dimana kalau kita tahu ini sedang mengalami penurunan ya. Ini sedang mengalami penurunan sangat signifikan. Kemarin juga titik tertinggi resistennya untuk di yen itu ada di 8455. Dan supportnya sekarang itu benar-benar ada di bawah ya, dari sini itu di 7100. Ini kemungkinan dia akan bisa turun lebih jauh sih ya untuk indeks yen itu sendiri. Jadi otomatis untuk semua pairan saya rasa akan mengalami kenaikan ya. Jadi kalau dilihat semua pairan di sini, USD yen, Euro yen, Pound yen, semuanya mengalami kenaikan ya. Semuanya, bahkan CFJPY, CAD yen, USD yen juga meningkat secara drastis ya, meningkat secara drastis. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Jadi sekali lagi untuk di minggu ini harap berhati-hati di pair Euro, kemudian USD, kemudian Aussie, dan yang terakhir adalah New Zealand, karena ada faktor inflasi, bank sentral, dan tenaga kerja ya. Jadi itu alasan 3 itu ada di 4 mata uang itu tadi ya, ada di USD, Euro, dan Aussie, dan New Zealand. Jadi harap berhati-hati di 4 mata uang itu pada minggu ini. Jadi sekian aja untuk analisa fundamental pada minggu kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.